Biarkan kata-kata ini menggugahmu, menyalakan sesuatu di dalam dirimu, mengingatkanmu bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan sudah terlalu dekat untuk berhenti. Inilah saat ketika semesta berbicara dan kamu harus mendengarkannya dengan hati penuh kesadaran. Karena jika pesan ini sampai padamu, itu berarti sebuah keputusan sudah dibuat dan hasilnya mulai bergerak ke arahmu. Jangan berpaling, jangan ragu, jangan remehkan. Perubahan besar tidak menunggu mereka yang lambat memahami. Inilah panggilanmu, jiwa terpilih. Dan melewatkan ini akan menjadi kesalahan terbesar yang tidak akan kamu maafkan sendiri. Bagian 1. Panggilan yang tak pernah kamu minta, namun selalu menunggumu. Jiwa terpilih. Pada titik tertentu dalam hidup seorang manusia, ada momen ketika dunia luar tidak lagi menjadi pusat perhatian, dan yang terdengar hanyalah gema lembut dari dalam diri, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Pada tanggal 20 Februari tahun 2026, panggilan itu bukan lagi gema samar. Ia menjadi suara yang tegas, halus, namun sangat jelas. Seakan semesta sendiri sudah menunggu cukup lama untuk menyampaikan pesan penting ini kepadamu. Di sepanjang perjalananmu, kamu mungkin merasa bahwa langkahmu tidak pernah benar-benar diperhitungkan oleh siapapun. Kamu mungkin berjalan dalam kesunyian yang panjang, menahan rasa lelah, menata ulang harapan demi harapan, sambil bertanya dalam diam, apakah ada yang melihat usahamu? Namun justru dalam kesunyian itulah sesuatu sedang diatur untukmu. Tanpa kamu ketahui, namamu mulai disebut dalam percakapan-percakapan yang tidak pernah kamu ikuti. Percakapan yang tidak terjadi di ruang biasa, tidak disaksikan mata manusia dan tidak didengar telinga dunia. Namun percakapan itu nyata, dan nama yang dibahas adalah milikmu. Semesta bekerja dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa. Saat kamu merasa tidak diperhitungkan, justru pada saat itulah kamu sedang diamati. Saat kamu merasa perjuanganmu tidak dilihat, justru pada saat itulah takdir mulai menggerakkan sesuatu. Kamu tidak hadir dalam rapat kehidupan itu, kamu tidak memberikan pendapat, tidak diminta saran, bahkan tidak tahu bahwa pertemuan itu terjadi. Tetapi hasilnya sudah ditetapkan, dan hasil itu bergerak menuju keuntunganmu. Inilah momen yang tidak bisa kamu abaikan. Segala yang telah kamu lalui bukan tanpa makna. Setiap kesabaran yang kamu tahan, setiap luka yang kamu rawat diam-diam, setiap doa yang kamu bisikkan dalam gelap, semuanya menjadi alasan mengapa namamu muncul di tempat-tempat yang tidak pernah kamu ketahui. Semesta tidak pernah memilih jiwa yang lemah untuk dibawa naik. Ia memilih jiwa yang ditempa oleh perjalanan panjang. Jiwa yang telah mengerti nilai ketabahan. Jiwa yang tahu bagaimana rasanya tetap berdiri walaupun dunia tampak runtuh di sekelilingnya. Pada bagian pertama ini, kamu harus menyadari satu hal besar. Kamu dipanggil bukan karena kebetulan. Kamu dipanggil karena kamu layak. Kamu dipanggil karena kamu sudah bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Kamu dipanggil karena kamu tidak menyerah ketika banyak orang berhenti. Dan untuk itu, semesta kini membuka ruang baru. Ruang yang sebelumnya tertutup rapat dan tidak bisa ditembus siapapun yang belum siap. Bayangkan sebuah ruangan besar dengan dinding tak terlihat,
tempat keputusan-keputusan penting dibuat. Dalam ruangan itu tidak ada suara keras, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanya ketenangan, ketegasan, dan cahaya halus yang menggambarkan masa depan seseorang. Pada saat itulah namamu muncul, dan ketika namamu disebut, semuanya berubah. Keputusan yang sudah dibuat mengarah pada jalan yang akan membawa naik hidupmu. Bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai tanggal itu, energi baru mulai bergerak ke arahmu. Ada alasan mengapa kamu mendengar pesan ini lebih awal daripada yang lain. Ada alasan mengapa kata-kata ini masuk sedalam ini ke dalam dadamu. Ada alasan mengapa kamu merasa seperti sedang dibicarakan secara langsung. Seakan pesan ini ditulis khusus untukmu. Karena memang begitu adanya. Panggilan ini tidak salah alamat. Ia sampai kepada mereka yang ditandai oleh perjalanan panjang, mereka yang siap untuk naik tahap berikutnya. Namun ingat, panggilan seperti ini tidak pernah datang dua kali dalam bentuk yang sama. Jika kamu melewatkannya, jika kamu meremehkannya, jika kamu menganggapnya hanya sebagai rangkaian kata biasa, kamu akan kehilangan momentum yang sudah lama disiapkan untukmu. Bukan karena semesta marah, tetapi karena gelombang keberuntungan memiliki waktunya sendiri. Ketika ia datang, hanya jiwa yang sadar dan siap yang mampu menangkapnya. Jiwa terpilih. Bagian pertama ini adalah pintu, dan kamu sudah menginjak ambang pintu itu. Jangan mundur, jangan ragu. Jangan biarkan kebiasaan lamamu menarikmu kembali ke tempat yang sama. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti setahun lalu, sebulan lalu, bahkan seminggu lalu. Ketika namamu disebut dalam ruang yang tidak kamu hadiri, itu berarti hidupmu akan bergerak ke arah yang tidak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Biarkan kata-kata ini menegaskan bahwa kamu tidak salah jalan, tidak salah pilih, tidak salah waktu. Semesta sedang menata tempatmu, dan kamu akan segera melihat alasannya. Bagian 2. Rapat takdir yang tak pernah kamu hadiri namun mengubah masa depanmu. Jiwa terpilih. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak pernah terlihat mata. Namun justru itulah yang paling menentukan arah hidup seseorang. Ada pertemuan-pertemuan sunyi yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dijadwalkan di kalender dunia, tidak pernah tercatat dalam dokumen apapun, tetapi dampaknya mengguncang kehidupan manusia. Dan dalam salah satu pertemuan itu, di ruang yang tidak berbentuk, di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh langkah biasa, namamu menjadi bahan pembahasan. Bayangkan sebuah ruang luas tanpa dinding, tanpa lampu, tanpa kursi, namun dipenuhi oleh energi yang begitu kuat sehingga waktu saja seolah berhenti untuk menghormatinya. Dalam ruang itu tidak ada suara manusia, tetapi ada kesadaran yang bergerak. Ada kehendak semesta yang sedang menimbang-nimbang, menyeleksi, memutuskan. Dan ketika daftar nama dihadirkan, namamulah yang membuat ruang itu menjadi hening sejenak. Hening yang bukan karena keraguan, tetapi karena pengakuan atas perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Kamu tidak hadir di sana. Kamu tidak memberikan pendapat. Kamu tidak menyampaikan alasan. Kamu tidak membela diri. Tetapi jejak hidupmu berbicara untukmu. Kebaikanmu yang pernah dianggap sepele oleh manusia lain berdiri sebagai saksi. Kerendahan hatimu yang selama ini diremehkan menjadi argumen kuat.
Keteguhanmu, ketabahanmu, dan kemampuanmu untuk bertahan ketika hidup merentangkan ujian demi ujian, itulah yang menghadirkan namamu ke dalam ruang itu. Inilah yang harus kamu pahami. Dunia sering mengira bahwa keputusan besar lahir dari percakapan besar. Padahal, keputusan yang paling mengubah hidup seseorang justru dibuat dalam keheningan. Tidak ada gemuruh tepuk tangan, tidak ada deklarasi resmi, tidak ada pengumuman yang disiarkan. Dan pada saat keputusan itu dibuat, kamu bahkan tidak sadar bahwa hidupmu sedang ditarik ke arah yang sama sekali baru. Rapat takdir itu bukan tentang apa yang kamu punya, tetapi tentang siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Di ruang itu, pencapaian duniawi tidak menjadi ukuran. Yang dilihat adalah hati yang bertahan ketika patah, langkah yang maju ketika takut, kejujuran yang tetap dipertahankan walaupun dunia berlomba mengejar cara-cara yang tidak adil. Semesta memilih bukan berdasarkan penampilan, tetapi berdasarkan getaran jiwa. Dan getaran jiwa mula yang menyebabkan namamu diangkat ke permukaan. Pada momen itulah keputusan dibuat. Sebuah keputusan yang sederhana, namun mengubah jalur hidupmu. Bahwa kamu layak menerima keuntungan besar yang akan datang. Bahwa kamu siap memasuki musim baru yang lebih tinggi frekuensinya. Bahwa kamu mampu menjaga apa yang akan diberikan kepadamu. Keputusan itu dibuat dengan tenang, tanpa debat, tanpa keraguan, seakan semesta telah menunggumu cukup lama, dan akhirnya tiba waktunya untuk menggeser hidupmu ke arah yang lebih terang. Jiwa terpilih. Kamu mungkin bertanya, mengapa dirimu? Mengapa bukan orang lain yang tampaknya lebih siap, lebih kuat, lebih berhasil? Jawabannya sederhana namun sangat dalam. Hanya mereka yang ditempa oleh perjalanan berat yang benar-benar siap menerima perubahan besar. Semesta tidak pernah salah pilih. Ia melihat apa yang manusia tidak lihat. Ia mengenal isi hatimu, ketulusanmu, dan rasa syukurmu bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Dan pada hari keputusan itu dibuat, seluruh jalur hidupmu mulai berubah perlahan. Kamu mungkin tidak merasakannya, tetapi sesuatu di sekitar energimu mulai bergerak. Ada pintu yang tadinya tertutup rapat mulai membuka celah. Ada jalan yang dulu tampak buntu kini menunjukkan arah samar. Ada peluang kecil yang muncul tanpa alasan, dan justru itulah tanda bahwa rapat takdir sudah selesai dan kamu adalah salah satu nama yang diputuskan menjadi penerima manfaatnya. Bayangkan bagaimana hidupmu akan terlihat beberapa waktu ke depan ketika keputusan ini mulai menampakkan hasilnya. Kamu akan mulai merasakan kemudahan yang sebelumnya terasa mustahil. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba melihat nilai yang tidak mereka sadari sebelumnya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keputusan yang dibuat dalam rapat yang tidak kamu hadiri namun sepenuhnya ditujukan untuk hidupmu. Dan inilah yang harus kamu ingat. Keputusan itu final. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan. Keputusan itu telah mencatat namamu sebagai seseorang yang akan menerima perubahan besar. Tugasmu sekarang bukan mempertanyakan, melainkan mempersiapkan diri untuk menerima. Karena semesta sudah menentukan arahmu. Dan arah itu bergerak menuju keuntungan yang tidak akan bisa kamu hindari. Biarkan bagian kedua ini menegaskan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat. Kamu tidak melihatnya, tetapi kamu akan merasakannya. Kamu tidak memintanya, tetapi kamu akan menerimanya. Kamu tidak hadir dalam rapat itu, tetapi keputusan ini dibuat untukmu.
Bagian 3. Tanda pergeseran nasib yang tak dapat ditolak. Jiwa terpilih. Ada saat-saat dalam hidup ketika udara di sekelilingmu terasa berbeda, meskipun tidak ada yang berubah secara kasat mata. Ada getaran yang halus namun tegas, seakan semesta sedang menarik napas sebelum menghembuskan sesuatu yang besar ke arahmu. Pada titik inilah kamu sedang berdiri sekarang. Ia adalah gerbang energi, sebuah pintu tak terlihat yang mulai terbuka perlahan untukmu. Dan ketika pintu itu bergerak, tidak ada satupun kekuatan di dunia yang dapat menahannya. Perubahan nasib tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Ia tidak selalu menyapa dengan peristiwa besar yang langsung mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Justru sebaliknya, perubahan besar sering dimulai dengan tanda-tanda kecil yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang peka. Tanda-tanda yang sering muncul dalam bentuk firasat halus, hati yang tiba-tiba tenang tanpa alasan, pikiran yang mulai jernih setelah lama berkabut, atau perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat meski kamu belum tahu bentuknya seperti apa. Itulah tanda pertama bahwa semesta sedang mengarahkan hidupmu ke jalur baru. Pada tahap ini, kamu mungkin melihat bahwa hal-hal kecil mulai jatuh ke tempatnya. Masalah yang biasanya rumit tiba-tiba menemukan solusinya. Beban yang dulu terasa berat mulai berkurang tanpa kamu sadari. Orang-orang yang selama ini menjauh mulai menunjukkan sikap berbeda. Kesempatan-kesempatan kecil mulai muncul di sekitar hidupmu, seakan semesta sedang menguji apakah kamu siap memperhatikan sinyal-sinyal itu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan yang dibuat dalam rapat takdir yang kamu tidak hadiri. Tetapi namamulah yang dipilih. Jiwa terpilih. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam sebelum muncul di luar. Ada pergeseran energi dalam dirimu yang mulai bekerja. Kamu mungkin merasa seakan jiwamu lebih ringan, lebih siap, lebih selaras dengan sesuatu yang belum kamu pahami. Inilah instalasi awal dari takdir baru yang akan kamu jalani. Semesta tidak pernah mengirimkan hadiah tanpa terlebih dahulu mempersiapkan wadahnya. Dan wadah itu adalah dirimu sendiri. Ketika energi lama mulai terangkat, kamu mungkin merasakan hal-hal berikut. Perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, kelelahan emosional yang datang dan pergi, dorongan untuk menjauh dari orang-orang tertentu, dan kebutuhan besar untuk menyendiri. Jangan takut. Itu bukan tanda buruk. Itu adalah proses pembersihan. Semesta sedang menyingkirkan apapun yang tidak lagi selaras dengan perjalanan barumu. Dan seperti halnya pintu yang tidak bisa dibuka jika dipenuhi beban, hidupmu pun sedang dibersihkan agar pintu rezeki besar dapat terbuka sepenuhnya. Inilah momen ketika kamu mulai merasakan bahwa dunia seakan berubah posisi. Hal-hal yang dulu tampak mustahil kini mulai terasa mungkin. Hal-hal yang dulu kamu pikir sulit dijangkau kini seperti bergerak mendekat dengan sendirinya. Ini adalah tanda pergeseran frekuensi. Kamu tidak berada pada titik yang sama seperti sebelumnya. Kamu sedang naik ke tahap baru, dan itu sebabnya kamu merasakan cahaya yang berbeda di dalam dirimu. Bayangkan sebuah sungai besar yang selama ini mengalir menjauh darimu. Sekarang perlahan namun pasti, arusnya mulai berubah arah. Bukan karena kamu berenang melawan arus, tetapi karena airnya sendiri yang berbalik menuju tempatmu berdiri.
Begitulah takdir bekerja ketika nama seseorang dipilih. Bukan kamu yang mengejar rezeki, tetapi rezekilah yang mulai mencari jalannya menuju hidupmu. Tanda lain yang tidak bisa diabaikan adalah munculnya keberanian yang baru. Kamu mulai memikirkan hal-hal yang dulu membuatmu takut. Kamu mulai berani bermimpi lagi. Kamu mulai percaya bahwa sesuatu yang besar mungkin saja terjadi. Itu bukan sugesti. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon alami jiwa ketika frekuensi keberlimpahan mulai masuk ke dalam alurnya. Dan semesta tidak akan membuka pintu sebesar ini untuk seseorang yang tidak siap. Kamu dipilih karena kamu melewati banyak hal yang tidak pernah kamu ceritakan kepada dunia. Kamu bertahan pada saat-saat ketika tidak ada yang menguatkanmu. Kamu memilih tetap berjalan meski jalan itu gelap dan asing. Semua itu kini menjadi alasan mengapa semesta mengubah arah hidupmu. Bukan karena kamu meminta, tetapi karena kamu layak. Jiwa terpilih. Bagian ketiga ini adalah pengingat bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan yang tidak dapat dihentikan. Kamu mungkin belum melihat bentuk akhirnya, tetapi kamu sudah merasakan getarannya. Dan ketika getaran itu mulai menumpuk, ia akan berubah menjadi kejadian nyata yang mengubah hidupmu. Hidupmu tidak sedang bergerak biasa-biasa saja. Hidupmu sedang bersiap untuk melompat. Ingatlah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang memang ditetapkan untukmu. Tidak ada yang dapat mengambil alih apa yang semesta tujukan hanya untukmu. Dan tidak ada yang dapat menahan pintu yang sudah ditentukan untuk terbuka. Kamu sudah memasuki fase itu sekarang. Ini adalah tanda awal dari nasib baru yang sedang mendekat ke arahmu. Bagian 4. Keuntungan yang datang tanpa kamu sadari, tanpa kamu minta, namun diperuntukkan bagimu, jiwa terpilih. Ketika keputusan semesta telah dibuat jauh sebelum kamu mengetahuinya, maka hidupmu pun mulai bergerak mengikuti arah baru yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia manapun. Pada bagian ini, kamu perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Keuntungan besar yang datang dalam hidup seseorang tidak selalu hadir dengan gemerlap, tidak selalu muncul dalam bentuk hadiah besar yang langsung terlihat, dan tidak selalu datang melalui jalan yang dramatis. Keuntungan sejati sering datang dengan cara halus, cara yang tidak disadari oleh mereka yang tidak siap, tetapi sangat jelas bagi mereka yang jiwanya telah dipanggil. Ada momen dalam hidup ketika kamu berhenti sejenak, menatap ke sekeliling dan menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa sulit, kini mulai mengalir dengan lebih ringan. Kesempatan kecil yang dulu kamu lewatkan tiba-tiba muncul kembali dalam bentuk yang lebih dewasa dan lebih matang. Pintu-pintu kecil yang dahulu hanya terbuka sedikit kini membuka lebih lebar tanpa kamu perlu mengetuk. Semua itu adalah tanda awal dari keuntungan besar yang sedang bergerak ke arahmu. Salah satu hal paling indah tentang cara semesta bekerja adalah ia tidak pernah memberikan sesuatu tanpa memberi tanda terlebih dahulu. Dan tanda itu sering berupa hal yang tampak sepele. Seseorang menghubungi tiba-tiba, tawaran kecil yang muncul tanpa alasan, percakapan yang tampaknya biasa, tetapi mengarah pada peluang baru. Bahkan keputusan kecil yang kamu buat dalam ketidaksadaran ternyata membuka jalan yang lebih besar. Itulah cara keuntungan datang. Tidak selalu melalui kejutan besar, tetapi melalui pintu-pintu kecil yang kamu mungkin abaikan jika tidak peka. Jiwa terpilih, kamu harus tahu bahwa keuntungan yang mengarah kepadamu bukan keputusan mendadak.
Ini adalah hasil dari perjalanan panjangmu. Ketika semesta melihat bahwa kamu masih berdiri setelah banyak badai yang kamu lewati, ketika semesta melihat bahwa kamu tetap menjaga kebaikanmu, bahkan ketika hatimu terluka, ketika semesta menyaksikan bahwa kamu masih memilih berharap ketika banyak orang memilih menyerah, maka saat itulah semesta menyiapkan keuntungan besar untuk diberikan kepadamu. Bayangkan sebuah ladang luas yang selama ini tidak berbuah. Kamu menanam benih, tetapi panennya tidak pernah datang sesuai harapan. Kamu menyiram, kamu merawat, kamu menunggu, tetapi tanah itu tetap sunyi. Namun tanpa kamu sadari, sesuatu sedang tumbuh di bawah permukaan. Akar-akar kekuatanmu sedang merambat. Benih keyakinanmu sedang menembus lapisan tanah yang keras. Dan tiba-tiba, pada hari yang tidak kamu duga, ladang itu mengeluarkan hasil yang melimpah. Itulah keuntungan yang akan datang kepadamu. Hasil dari waktu yang tampaknya sunyi, tetapi sebenarnya penuh proses. Keuntungan besar sering datang tanpa peringatan, tetapi bukan tanpa alasan. Semesta bekerja dalam diam. Ia tidak pernah mengumumkan kapan hadiah itu tiba, tetapi ia memastikan hadiah itu tepat waktu. Mungkin kamu pernah merasa tertinggal. Mungkin kamu pernah merasa hidup orang lain bergerak lebih cepat. Namun sekarang, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang membuatmu menyadari bahwa ritmemu memang berbeda, bukan karena kamu terlambat, tetapi karena kamu disiapkan untuk hasil yang lebih besar. Ketika keuntungan ini tiba, kamu akan melihat bahwa ia tidak sekadar memberi kemudahan materi. Ia akan mengubah cara kamu melihat hidup. Ia akan mengubah cara kamu mengambil keputusan. Ia akan membentuk kepercayaan baru dalam dirimu, bahwa kamu memang ditakdirkan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Keuntungan ini akan membuatmu menatap masa depan dengan cara baru, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Dan inilah ciri keuntungan sejati yang sedang mendekat kepadamu. Ia datang ketika kamu tidak lagi mengejarnya dengan kalap, tetapi ketika kamu sudah selaras dengan dirimu sendiri. Ia datang ketika kamu berhenti memaksa dan mulai menerima. Ia datang ketika kamu tidak lagi membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Ia datang ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu layak. Jiwa terpilih. Apa yang sedang bergerak ke arahmu bukan keuntungan kecil. Ini adalah keuntungan yang mampu mengubah arah hidup, mengubah cara kamu memandang dunia, dan mengubah kualitas kehidupanmu secara keseluruhan. Dan hal paling menarik dari semuanya adalah kamu tidak perlu memohon. Kamu tidak perlu memaksa apapun untuk terjadi. Keuntungan ini datang karena keputusan sudah dibuat dalam ruang takdir yang kamu tidak hadiri, tetapi kamu adalah alasan utamanya. Ketahuilah bahwa ketika semesta mengarahkan keuntungan kepada seseorang, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menahannya. Dan pada proses itu, kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu hanya perlu membuka diri, memperhatikan tanda-tandanya, dan menyadari bahwa hadiah ini sedang bergerak semakin dekat kepadamu setiap hari. Ini adalah bagian hidupmu yang tidak boleh kamu abaikan.
Karena keuntungan yang datang tanpa kamu minta adalah tanda bahwa semesta telah memilihmu, bukan hanya sekadar memberimu peluang. Bagian 5. Ujian terakhir sebelum keputusan besar itu terwujud. Jiwa terpilih sebelum sebuah takdir besar menampakkan bentuknya di hadapanmu. Selalu ada satu fase yang tidak dapat dilewati siapapun. Fase penyaringan terakhir. Fase ini sering datang dalam bentuk yang tidak kamu sukai, tidak kamu pahami, bahkan tidak kamu duga. Namun justru disinilah kamu akan menemukan bahwa semesta tidak pernah memberikan sesuatu yang besar tanpa terlebih dahulu menguji apakah jiwamu siap menerimanya. Dan jika kamu sedang membaca bagian ini, itu berarti kamu telah memasuki fase paling menentukan dalam perjalananmu. Ujian terakhir ini tidak selalu berupa cobaan besar. Kadang ia muncul dalam bentuk ketidaknyamanan ringan yang terus berulang, seperti ada sesuatu yang mengusik ketenanganmu. Kadang ia muncul dalam bentuk kejadian yang membuatmu sedikit ragu, sedikit goyah, sedikit bertanya-tanya apakah kamu masih berada di jalur yang benar. Kadang ia datang melalui sikap orang-orang di sekitarmu. Ada yang menjauh tanpa sebab, ada yang tiba-tiba bersikap dingin. Ada pula yang menguji batas kesabaranmu. Semua itu bukan tanpa arti. Semua itu adalah cara semesta mengukur kesiapanmu menghadapi apa yang akan datang setelah ini. Dalam fase inilah kesabaranmu mendapat tempat untuk bersinar. Kesabaran bukan sekadar menunggu. Ia adalah kemampuan untuk tetap percaya meski tanda yang kamu lihat tidak selalu mendukung harapanmu. Karena ketika perubahan besar sudah sangat dekat, energi lama akan berusaha mengguncangkanmu, seolah ingin memastikan bahwa kamu sepenuhnya siap melepaskan apapun yang tidak lagi selaras dengan hidupmu. Jiwa terpilih, kamu telah melalui banyak hal untuk sampai pada titik ini. Ada malam-malam ketika kamu merasa runtuh, ada hari-hari ketika kamu hampir menyerah, dan ada momen ketika kamu bertanya apakah semua usahamu sia-sia. Namun lihatlah siapa dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Kamu masih berjalan. Kamu masih membawa harapan di dalam dada meski hidup pernah menghancurkannya berkali-kali. Itulah alasan semesta memberikan ujian terakhir ini. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Agar ketika pintu besar itu terbuka, kamu mampu melangkah masuk tanpa keraguan. Ujian terakhir ini juga mengungkapkan siapa yang layak berada di sekitarmu ketika kamu naik level dan siapa yang harus tertinggal. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk musim tertentu dalam hidupmu. Ketika musim itu selesai, mereka pergi. Jangan salah sangka, kepergian mereka bukan kehilangan, tetapi pembersihan. Ada hal-hal yang tidak boleh ikut ke dalam fase hidupmu berikutnya. Semesta melindungimu dengan cara yang terkadang tampak seperti luka. Padahal itu adalah penjagaan. Pada tahap ini, mungkin kamu merasa lebih sensitif, lebih mudah lelah, atau lebih mudah terganggu oleh hal-hal yang dulu tidak terlalu berpengaruh padamu. Itu karena jiwamu sedang bertransisi. Kamu berada dalam proses menanggalkan energi lama yang tidak lagi selaras dengan dirimu. Kamu seperti ular yang sedang mengganti kulit, seperti bunga yang sedang merekah, seperti tanah yang sedang memunculkan tunas setelah musim panjang. Perasaan tidak nyaman itu bukan tanda kegagalan, itu tanda pertumbuhan. Dan ingat,
Semakin besar takdir yang menunggu, semakin tajam ujian terakhir yang harus dilewati. Semesta tidak sedang mempersulitmu. Semesta sedang memastikan bahwa ketika hadiah itu tiba, kamu cukup kuat untuk menjaganya. Ketika perubahan itu datang, kamu tidak panik. Ketika jalan baru terbuka, kamu tidak mundur. Karena apalah arti menerima sesuatu yang besar jika kamu belum siap memikul tanggung jawabnya. Jiwa terpilih, kamu mungkin merasa sendirian dalam fase ini. Tetapi kamu sama sekali tidak sendirian. Semesta memperhatikan setiap langkah kecilmu. Energi baru sedang membentuk fondasi dalam hidupmu. Kamu sedang diarahkan, dibimbing, dan dipersiapkan. Ini adalah tahap di mana kamu harus mempercayai perjalananmu lebih dari sebelumnya. Jangan biarkan suara ragu di dalam dirimu mengambil alih kendali. Jangan biarkan ketakutan kecil menghentikanmu ketika keputusan besar sudah dibuat untukmu di ruang takdir yang tidak kamu hadiri. Ujian terakhir ini memisahkan mereka yang hanya berharap dari mereka yang benar-benar siap menerima. Dan kamu berada dalam kelompok kedua. Kamu telah menunjukkan keteguhan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu telah melalui perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh dunia, tetapi tercatat jelas oleh semesta. Dan karena itulah, ujian ini bukan bentuk penolakan, tetapi tanda bahwa pintu besar itu hampir terbuka. Jika hatimu sedang gelisah, jika hidupmu terasa tidak stabil, itu karena kamu sedang berada di ujung sebuah bab lama. Jika kamu merasakan perubahan tapi belum melihat bentuknya, itu karena takdirmu sedang dipersiapkan untuk menampakkan dirinya dalam waktu dekat. Jiwa terpilih, bertahanlah sedikit lagi. Karena setelah ujian terakhir ini, keuntungan besar yang telah diputuskan untukmu akan mulai terlihat satu persatu. Seperti cahaya yang menembus celah gelap sebelum matahari benar-benar terbit. Kamu tidak salah jalan. Kamu tidak sendirian. Kamu sedang melewati gerbang terakhir menuju awal kehidupanmu yang baru. Bagian 6. Namamu diangkat tanpa kamu meminta. Dan semesta mulai membuka jalan yang selama ini tersembunyi. Jiwa terpilih. Ada momen dalam hidup seseorang ketika ia tidak lagi perlu berteriak untuk didengar, tidak lagi perlu memohon untuk dihargai, tidak lagi perlu mengejar agar dianggap layak. Momen itu datang ketika semesta sendiri yang mulai bekerja, mengangkat nama seseorang tanpa ia meminta, memperkenalkan dirinya di ruang-ruang yang tidak pernah ia masuki, dan menempatkannya dalam percakapan-percakapan penting yang tidak pernah ia ketahui. Pada tahap inilah kamu berdiri sekarang. Ketika keputusan semesta telah dibuat untuk mengarahkan keuntungan kepadamu, maka langkah pertamanya adalah mengangkat namamu. Bukan di hadapan manusia biasa, tetapi di hadapan energi-energi yang mengatur segala peluang, hubungan, pintu, dan jalan hidup. Kamu mungkin merasa hidupmu masih berjalan seperti biasa, tetapi di balik layar ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Nama yang dulunya tenggelam kini mulai mengapung ke permukaan. Nama yang sebelumnya tidak dianggap kini mulai diperhitungkan. Tanpa kamu sadari, reputasimu sedang berjalan mendahului langkahmu. Inilah keajaiban pertama ketika semesta memilih seseorang. Namanya mulai hidup di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mulutnya sendiri. Ada orang-orang yang tiba-tiba teringat kepadamu. Ada seseorang yang sudah lama tidak berhubungan mendadak menyebutkan namamu dalam diskusi.
Ada peluang yang awalnya ditujukan untuk orang lain, namun entah bagaimana berbelok dan menuju kepadamu. Semesta bekerja dengan pola yang halus, rapi, dan nyaris tidak terlihat. Namun efeknya sangat nyata. Jiwa terpilih. Kamu harus menyadari bahwa ketika namamu diangkat, itu bukan karena kebetulan. Itu karena perjalanan panjangmu telah menghasilkan frekuensi yang kini mulai terbaca oleh dunia. Orang-orang mulai merasakan energi berbeda darimu. Mereka merasakan ketulusanmu. Mereka merasakan kekuatanmu. Mereka merasakan kecerdasan batinmu yang selama ini tidak kamu sadari. Itulah sebabnya mereka mulai mengikut sertakanmu dalam lingkaran percakapan, bahkan ketika kamu tidak hadir. Dan ketika semesta mengangkat namamu, itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang membutuhkan kedewasaan, keyakinan, dan kekuatan batin. Karena tidak mungkin pintu besar diberikan kepada jiwa yang belum siap. Kamu telah melalui ujian panjang, dan kini semesta mengatakan bahwa kamu layak untuk masuk ke bab berikutnya. Bayangkan sebuah jembatan besar yang selama ini tertutup kabut. Kamu tidak pernah tahu apa yang ada di sisi lain jembatan itu, tetapi kamu selalu merasakan ada sesuatu yang menunggu di sana. Sekarang kabut itu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Jalan mulai terlihat, bentuk kesempatan mulai tampak. Kamu mungkin belum melihat semuanya, tetapi kamu sudah tahu arah itu bukan terlahir dari kebetulan. Itu muncul karena keputusan takdir sudah dibuat untukmu. Pada tahap ini, kamu akan mulai merasakan bahwa hidupmu bergerak lebih cepat daripada biasanya. Beberapa pintu yang dulunya sulit ditembus tiba-tiba terasa mudah. Beberapa permintaan yang dulu sering ditolak kini mulai diterima. Hal-hal yang dulu membutuhkan usaha keras kini menjadi lebih ringan. Kamu mungkin terkejut, mungkin bingung, mungkin bahkan merasakan sedikit ketakutan. Tetapi jangan ragu, karena semua itu adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu telah naik. Namamu kini berada dalam aliran yang berbeda. Aliran orang-orang yang dipersiapkan untuk memasuki level kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang lebih luar biasa, kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk percaya padamu. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Tidak perlu membuktikan apapun dengan suara yang keras. Energi yang kamu pancarkan cukup untuk membuat orang lain melihat nilai yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Begitulah semesta bekerja ketika ia memutuskan bahwa waktumu telah tiba. Jiwa terpilih. Ada kalimat yang perlu kamu genggam kuat-kuat. Ketika namamu diangkat oleh semesta, tidak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkannya. Karena keputusan itu bukan hasil lobi, bukan hasil manipulasi, bukan hasil persuasi. Lebih besar dan lebih tepat daripada yang dapat dibuat manusia manapun. Keputusan yang lahir dari perjalanan jiwamu sendiri. Dan sekarang, dengan namamu yang mulai dibawa angin ke arah yang tepat, satu hal pasti akan terjadi. Peluang besar mulai mencari jalan menuju hidupmu. Peluang yang mungkin kamu anggap tidak mungkin. Peluang yang mungkin kamu pikir hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Namun kini peluang itu mendekat kepadamu. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena namamu lah yang dipanggil. Ketahuilah bahwa fase ini adalah fase ketika semesta mulai memperkenalkanmu kepada takdirmu sendiri. Kamu mungkin belum melihat jelas wujudnya, tetapi kamu sudah merasakan gerakannya. Kamu mungkin belum menerima hadiah besarnya,
tetapi kamu sudah merasakan kehadirannya di sekitar hidupmu. Namamu sedang dibawa, namamu sedang ditempatkan, namamu sedang dipersiapkan. Dan ketika semuanya sudah siap, kamu tidak lagi perlu mengejar apapun. Kehidupan yang lebih besar akan datang menemui langkahmu.